Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Zahra dengan NIM P2A8222011. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang flavonoid. Baiklah, di sini kita mulai dengan pengertian flavonoid itu sendiri. Nah, flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang terbesar dalam tanaman dan tersusun oleh 15 atom karbon sebagai inti dasarnya. Tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik dan dihubungkan oleh tiga atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang isolasi flavonoid sendiri. Nah, selama bertahun-tahun banyak metode treatment sampel telah dikembangkan untuk menentukan flavonoid dalam berbagai jenis sampel. Nah, ada tiga jenis nih matriks yang mengandung flavonoid, yaitu pada sampel tanaman, pada makanan dan cairan seperti cairan biologi dan minuman. Sampel padat biasanya homogenisasi yang mungkin didahului dengan pengeringan atau pembekuan dengan nitrogen cair. Nah, langkah selanjutnya adalah isolasi analit. Nah, untuk tujuan ini, ekstraksi pelarut dapat diikuti oleh ekstraksi pasif padat atau SPE, dan metode ini masih paling banyak digunakan, terutama karena kemudahan penggunaan dan penerapannya yang luas. Nah, ekstraksi soklet jarang digunakan untuk mengisolasi flavonoid dari sampel padat. Nah, sampel cair biasanya yang pertama disaring dan disentrifugasi. Setelah itu sampelnya langsung disuntikan ke dalam sistem pemisahan atau lebih sering analit yang pertama kali diisolasi menggunakan ekstraksi cair-cair atau ekstraksi fase padat. Nah, sehubungan dengan ekstraksi pelarut dan soklet, dalam kebanyakan kasus menggunakan metanol berair atau asetonitril sebagai pelarutnya. Dalam kasus LLE atau ekstraksi cair-cair ini, pelarut diekstraksi biasanya adalah etil asetat atau dietil eter yang mengandung sejumlah kecil asam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi flavonoid dan strukturnya. Nah, ya kita bisa lihat pertama itu ada flavon. Nah, ini flavon itu sendiri merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Nah, beberapa contoh senyawa flavon yaitu ada apigenin, luteolin, ada luteolin 7, ada glukosida, akatekin, dan baikalin. Nah, struktur flavon itu sendiri terdiri dari ikatan rangkap. Kalian bisa lihat di PPT-nya antara posisi 2 dan 3, serta memiliki keton dan pada posisi 4. Nah, sebagian besar flavon memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Nah, tanaman yang banyak mengandung flavon ini sendiri diantaranya adalah seledri, tanaman seledri yang sayur-sayuran, itu kamomil, daun mint, dan ginkgo biloba. Nah, selanjutnya klasifikasi yang kedua itu flavonol. Nah, flavonol ini sendiri merupakan flavonoid dengan gugus keton. Nah, senyawa flavonol itu antaranya ada quercetin, ada miricetin, ada fisetin, ada galagin, ada morin, rutin, dan robenitin. Nah, perbedaan antara flavonol dengan flavon tadi terdapat pada gugus di posisi 3. Di posisi 3-nya, teman-teman. Nah, pada cincin C yang memungkinkan terjadinya glikosilasi. Nah, aktivitas farmakologi yang dimiliki flavonol adalah antioksidan. Nah, gugus aromatik cincin B ini sendiri merupakan gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas flavonol karena ikatan rangkap konjugasi pada nomor 2 dan 3 memiliki kemampuan untuk memindahkan elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebasnya itu sendiri. Nah,
Tanaman yang banyak mengandung flavonol itu antara lain seperti tomat, apel, anggur, bawang, beri, dan lain-lainnya. Nih, itu berikut adalah struktur kerangka flavonol. Selanjutnya itu ada flavonon. Nah, flavonon ini tuh flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae atau eh, famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Nah, senyawa ini terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizomanya. Nah, senyawa flavonol ini diantaranya adalah naragin, narigenin, ponkiretin, pinocembrin, dan charcoal. Nah, ciri-ciri dari flavonon ini sendiri, kalian bisa lihat di strukturnya adalah C yang saturasi memiliki ikatan rangkap di antara posisi 2 dan 3. Nah, dan ini yang membedakan dengan flavon tadi. Nah, tumbuhan yang banyak mengandung flavonon adalah pasti kalian sering menjumpainya adalah jeruk, anggur, lemon, dan aktivitas farmakologi dari flavonon ini sendiri adalah antioksidan dan antiinflamasi. Nah, sebagai antioksidan, flavonon berperan dalam memecah radikal bebas oleh gugus OH. Nah, sedangkan pada antiinflamasi, flavonon menginhibisi pada antimasi pembentukan sitokin proinflamasi pada makrofaga, mengurangi produksi nitrat dan nitrit yang menjadi indikator proses inflamasi ini sendiri. Yang keempat itu ada flavanol. Nah, flavanol atau disebut juga katekin ini merupakan derivat dari flavanon dengan penambahan gugus hidroksi. Nah, perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap. Kalian bisa lihat di struktur yang telah diberikan, itu tuh tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3, serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 adalah pada cincin C. Nah, banyak ditemukan pada tumbuhan seperti teh, kiwi, apel, kokoa, dan anggur merah. Selanjutnya ada antosianidin. Nah, antosianidin ini sendiri merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Nah, antosianidin ini banyak ditemukan pada kokoa, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Nah, antosianidin ini sendiri yang umumnya ditemukan adalah aglikon dan dengan struktur dasarnya flavilium. Senyawa yang paling banyak ditemukan adalah cyanidin, ada pelargonidin, ada depinidin, ada malvidin, metunidin, dan peonidin. Nah, selanjutnya itu adalah kalkon. Nah, kalkon ini merupakan flavonoid yang unik karena dia itu dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri gitu. Nah, senyawa kalkon ini diantaranya ada fluorigin, arbutin, fluoretin, dan lain-lain. Nah, aktivitas farmakologi dari kalkon ini yang diteliti oleh Hati dan kawan-kawan 2009 menunjukkan potensi sebagai steroid genesis modulator pada enzim 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Nah, selanjutnya penelitian terkait aktivitas farmakologi dari flavonoid itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama antiinflamasi. Nah, pastinya kalian telah sering mendengarkan inflamasi. Inflamasi ini sendiri adalah peradangan sebagai akibat mekanisme perlindungan diri terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, saat zat asing ini masuk ke dalam tubuh, tubuh bereaksi dengan melepaskan senyawa prostaglandin, leukonitrin, ada interleuin, nitrit oksida, dan proinflamatori sitokin.
Nah, umumnya sifat antiinflamasi ini diakibatkan oleh ikatan rangkap karbon dengan karbon. Ikatan rangkap ini bekerja dengan cara mengibi menghibisi ikatan protein kinase serin streonin pada situs katalitik enzim. Nah, apabila enzim ini berikatan dengan protein kinase, serin treonin akan menyebabkan aktivitas sel yang melibatkan sistem imun. Yang kedua itu ada antidiabetes. Nah, pastinya kita sudah mengetahui apa itu penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, penyakit diabetes mellitus merupakan keadaan di mana glukosa darah tadi itu berlebih dan insulin tidak dapat mengkompensasi kelebihan dari glukosa itu sendiri dalam tubuh kita. Nah, eh, penelitian dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan 2015 menunjukkan bahwa buah bayberry ini memiliki efek farmakologis yang berperan penting pada sel HepG2 berkaitan dengan metabolisme glukosa pada hati. Nah, selanjutnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini flavonoid itu erat kaitannya dengan antioksidan ini karena memiliki kemampuan untuk memecah radikal bebas tadi. Nah, mekanisme pencegahan radikal bebas oleh flavonoid ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu memperlambat pembentukan reaktif oksigen spesies. Yang kedua itu memecah ROS dan beregulasi atau proteksi dengan antioksidan. Selanjutnya ada yang namanya antibakteri. Nah, antibakteri ini sendiri, flavonoid itu disintesis pada tanaman, salah satunya untuk melindungi diri dari infeksi bakteri. Nah, aktivitas antibakteri flavonoid ini telah banyak diuji secara in vitro dan menunjukkan aktivitas terhadap banyak bakteri. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview salah satu artikel dengan judul Karakterisasi dan Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak dan Fraksi Bunga Pepaya Jantan dengan Spektrofometri UV-Vis. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan sampelnya terlebih dahulu. Nah, pertama, sampel bunga pepaya jantan atau karika pepaya yang telah dipanen dilakukan determinasi di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah dengan mencocokkan ciri-ciri morfologi bunga pepaya jantan. Nah, bunga pepaya jantan ini disortasi basah dan dilakukan pencucian. Selanjutnya, sampel dikering anginkan selama 1 hari untuk selanjutnya dilakukan pengeringan selama 3 hari di oven dengan suhunya itu 40 derajat Celcius. Nah, bunga pepaya jantan ini yang telah kering dilakukan pengecilan ukuran serta diayak pada mes nomor 60. Nah, baru kita memasuki ekstraksi flavonoid. Nah, serbuk yang telah diayak tadi serbuk bunga pepaya jantan yang telah diayak tadi sebanyak 200 gram itu dilakukan maserasi dengan etanol 70% sebanyak 1, liter selama 3 hari serta diaduk 1 kali setiap 24 jam. Nah, di sini hasil maserasinya itu disaring, residu hasil maserasi kemudian ditambahkan 0,5 liter etanol 70% untuk dilakukan remaserasi selama 2 hari. Nah, filtrat hasil maserasi dan remaserasi itu digabung untuk selanjutnya dipekatkan agar didapatkan ekstrak kental menggunakan rotary evaporator dan water bath pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, lalu selanjutnya maaf di sini seharusnya fraksinasi cair-cair dari flavonoid. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini fraksinasi cair-cair dilakukan untuk memisahkan komponen berdasarkan tingkat kepolaran menggunakan N-hektana, etil asetat, dan aquades. Ekstrak kental sebanyak 20 gram itu ditambahkan dengan aquades hangat 100 ml. Nah, selanjutnya larutan diekstrak di partisi dengan
100 ml N-heksan. Sehingga terbentuk dua lapisan nih. Nah, kedua lapisan tersebut itu dipisahkan. Nah, partisi dilanjutkan dengan pelarut semipolar yaitu 100 ml etil asetat dan dilakukan pemisahan antara fase etil asetat dengan fase yang lain. Nah, partisi dilakukan hingga larutan berwarna bening. Selanjutnya, hasil fraksinasi ini dipekatkan hingga didapatkanlah fraksi kental itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang screening fitokimia dari flavonoid itu sendiri. Nah, screeningnya itu ada uji Wilstater. Nah, uji Wilstater ini sendiri itu dilakukannya adalah sebanyak 0,1 gram ekstrak dan fraksi dari bunga pepaya jantan tadi yang telah kita yang terakhir, produk akhir itu ditambahkan serbuk magnesium atau Mg dan HCl pekat sebanyak 3-4 tetes. Nah, perubahan warna menjadi merah jingga pada ekstrak dan fraksi menunjukkan positif kandungan dari flavonoid itu sendiri. Nah, dalam jurnal ini, penambahan serbuk Mg dan pekat pada uji Wilstater ini menyebabkan proses reduksi pada ortohidroksi menghasilkan senyawa kompleks Mg flavonoid yang warna merah atau jingga pada flavonol, flavanonol, dan santum. Sehingga hasilnya itu positif, mengandung flavonoid. Nah, yang kedua itu ada uji Taubek. Nah, uji Taubek ini caranya adalah yang pertama itu sebanyak 0,1 gram ekstrak dan fraksi dari bunga pepaya jantan tadi itu ditambahkan aquades, selanjutnya diuapkan dengan water bath, ditambah aseton, asam borat, dan asam oktalat. Nah, campuran diuapkan di atas water bath dan ditambah 5 ml ether. Nah, adanya fluoresensi kuning di bawah sinar UV 366 nanometer menunjukkan positif kandungan flavonoid. Nah, selanjutnya adalah uji kualitatif flavonoid secara KTL. Plat KTL itu sebelum ditotolkan sampel dilakukan aktivasi untuk menghilangkan kandungan airnya itu selama 30 menit pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, sebanyak 20 mg ekstrak dan fraksi-fraksi kental bunga pepaya ditambahkan 2 ml per larut yang sesuai. Ekstrak fraksi-fraksi bunga pepaya jantan dan standar quercetin ditotolkan pada plat KTL menggunakan yellow tip. Proses elusi dilakukan dengan fase gerak N-butanol asam asetat. Nah, plat KTL yang telah terulusi sempurna dilakukan pengamatan bercak noda menggunakan sinar UV 254 nanometer, UV 366 nanometer, serta dicelup dengan penampakan bercak KMNO2. Nah, selanjutnya itu adalah uji kuantitatif kandungan dari flavonoid. Nah, pertama-tama dilakukan itu adalah pembuatan larutan baku induk 1000 ppm. Yang kedua harus dilakukan pembuatan larutan intermediate 100 ppm. Yang ketiga pembuatan larutan blanko. Keempat penentuan operating time. Yang kelima penentuan panjang gelombang maksimum quercetin. Pembuatan kurva baku quercetin. Yang ketujuh menetapkan kadar flavonoid total. Yang kedelapan, mohon maaf, cuma sampai 7 cara. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan hasil dari jurnal yang telah dipaparkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, itu menunjukkan bahwa bunga pepaya jantan atau Carissa pepaya itu mengandung flavonoid dengan jenis flavanol 3OH tersubstitusi pada ekstrak ektanol, fraksi etil asetat, fraksi aquades, sedangkan fraksi N-heksan menunjukkan flavanol flavonon 3OH bebas. Nah, kadar flavonoid tertinggi dalam ekstrak etanol sebesar 0,6805 kurang lebih 0,0045% Kie, diikuti fraksi etil asetat 0,5411 plus minus 0,0052% Kie, fraksi aquadesnya itu 0,5207 kurang lebih 0,00007% Kie, dan kadar terendah dalam fraksi ektan yaitu 0,4178
kurang lebih itu 0,0058% QA. Baiklah, baiklah itulah hasil dari presentasi kami, itulah yang saya paparkan, itu adalah flavonoid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye.